masyarakat Indonesia sedang menuntut kau nih Sanjay. Kamu 270 sekian miliar itu melalui top up di 2019 kamu harus kembalikan itu uang orang. Ini pemberi izin lembaga kementerian kok asik banget ini. Bangga kita membebaskan orang jahat. Bangga kita menyeting bagaimana supaya orang yang jahat menjadi benar. Ya, untuk kasus UMKM ini, saya sudah beberapa bulan masuk ke dalam perkara ini ya. Satu hal pertama saya menyambut dulu ketika Andi Rifaldi memberikan kuasa substitusi terhadap adanya penagihan uang dari saudara Sanjay yang dititipkan kepada Elsa Sharif dan kawan-kawan. Lalu kemudian saya ikuti terus, kok menjadi satu hal yang bersifat cipta kondisi dalam urusan hukum pribadi, menyerang pribadi. Tentu saya lihat ini tidak hanya pakai kacamata hukum, tetapi pada prinsip ruang keadilan yang saya lihat dalam hati saya, bahwa sesungguhnya kasus ini adalah kasus yang merugikan rakyat Indonesia sebenarnya kalau kita mau bongkar. Berawal dari adanya dugaan investasi bodong di 2019. Nah, tentu dalam permainan penegakan hukum kita, bahwa Sanjay itu mendapatkan satu keputusan dari pengadilan, bahkan sampai Mahkamah Agung, bahwa tidak bersalah. Dan diminta dalam putusan itu, diperintahkan untuk supaya dilanjutkan bisnis ini, karena ini bukan bagian daripada investasi bodong, ya, tetapi ini adalah semacam bagaimana memainkan hadiah-hadiah dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang segar dalam ruang pikir saya itu melihatnya. Adapun gerakan-gerakan teman-teman kemarin, terutama klien saya Andi Rifaldi, itu kan bagaimana mengarahkan seolah-olah ada peristiwa hukum yang besar di uang 55 miliar yang digunakan oleh Sanjay untuk kepentingan hukum dia di 2019 itu, untuk membayar legal fee, operational fee, dan success fee para lawyer. Berikut dugaan saya, di dalam uang itu ada percobaan praktek sogok menyogok dan pencucian uang. Nah, pertanyaan saya adalah, uang itu 55M itu apakah benar itu adalah uang yang hasil bukan dari kejahatan di kasus 2019? Atau dengan kata lain, apakah uang itu bukan dari bagian daripada barang bukti, ya, yang sebagian daripada sitaan yang 750 miliar yang di dalam kasus yang disita oleh Polda Jatim saat itu. Nah, untuk itu kemarin saya mengambil sikap yang jelas dan tegas demi kepentingan martabat, wibawa, dan kehormatan negara. Karena negara selalu berjanji kepada rakyat akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Maka sekalipun
Mr. Sanjay adalah klien saya. Ada surat kuasanya dan sampai saat ini belum ditarik secara tertulis. Dan Andi Rivaldi juga secara substitusi adalah klien saya dan sampai saat ini juga belum dicabut secara tertulis. Maka demi kepentingan keadilan, bahwa kepentingan negara, kepentingan kemaslahatan di atas kepentingan pribadi dan golongan, maka saya kemarin menggunakan instrumen ya hak warga negara, apalagi kita selaku pelaku praktisi hukum boleh-boleh saja menggunakan tadi sesuai dengan amanat Undang-Undang KPK tentang barang siapapun, setiap warga negara ya mempunyai kewajiban ketika mengetahui adanya satu tindak perbuatan pidana korupsi dan pencucian uang dan seterusnya untuk bisa melaporkan pada penegak hukum khusus, wabil khusus untuk KPK. Lah saya melihat, kecurigaan saya begini, kan uang rakyat tadi yang dikumpulkan melalui come and come bisnis tadi itu kan kurang lebih 750 miliar, lalu dikembalikan karena tidak bersalah dalam putusan itu, dikembalikan pada PT yang dimaksud, di mana PT itu milik Sanjay. Nah, karena ada kecurigaan kuat saya, makanya KPK diminta ya, karena KPK ini kan untuk bagaimana mencari ada kejahatan tadi itu. Kejahatan, ada suap menyuap, mafia hukum dan seterusnya. Maka digunakan oleh kami kemarin untuk melaporkan ke KPK. Dan apakah, nanti kita lihat, apakah dalam proses 2019 itu betul terwujud satu praktek mafia hukum, atau murni penegakan hukumnya sesuai dengan barang bukti dan peristiwa hukum yang sesungguhnya. Ini yang akan kita buktikan. Tapi satu hal yang saya lihat adalah kita nggak usah terlalu mengurus pribadi Sanjay kepada Elsa Sharif sebenarnya. Kalau kita bicara tentang kemaslahatan umat. Nah, maka dengan datangnya teman-teman ya, yang betul-betul teman-teman ini adalah korban yang sesungguhnya. Bahkan satu orang bisa sampai 1 miliar lebih. Ya, Nur Wahida itu 1, sekian M untuk satu orang, membawahi beberapa ya UMKM. Belum yang lain, ada beberapa yang datang ke kantor saya. Real, ada bukti. Mereka menunjukkan penyetorannya kepada PT Come and Come ini di 2019. Nah, itu tentu kalau kita lihat dari badan hukum tadi, kan diperintahkan oleh pengadilan untuk melanjutkan. Kenapa sampai hari ini janji-janjinya Mr. Sanjay itu tidak terwujud pada mereka? Kan ini yang diduga keras adanya dugaan penipuan penggelapan sampai hari ini. Saya teringat dulu ada orang tua saya pesan ya. Jadi jangan kamu terlalu marah atau terlalu semangat atau terlalu vokal, karena sesungguhnya mesti marahmu itu karena untuk menutupi kelemahanmu itu. Kan itu ada kalimatnya. Jadi saya mau katakan begini, ini jujur ya, saya terima kuasa substitusi tadi dari Andi, karena Andi telah menerima kuasa tagih dari si Sanjay. Pertanyaan hukumnya adalah, siapa Andi? Ya Andi jelas orang Sanjay. Nggak boleh kita pungkiri. Kan itu tuh. Lesa Andi ini adalah orang yang disuruh oleh Sanjay
untuk menagih uang kepada Elsa CS. Nah, bagaimana untuk supaya tadi penagihan itu didalilkan agar untuk membayar teman-teman yang tadi mengalami kerugian. Judulnya di mana sebenarnya? Masa uang pribadi saja untuk membayar anak-anak masyarakat UMKM? Nggak ada hubungan hukumnya kalau tadi uang pribadi kan. Makanya saya kaget tuh loh. Waktu dicumi-cumi, Sanjay mengatakan itu uang pribadi saya. Yang diminta oleh anak-anak masyarakat UMKM ini bukan uang belas kasihmu, Sanjay. Bukan uang pribadimu, tapi uang yang kamu simpan dalam perusahaanmu itu. Itu kalimatnya. Kok ada kayak belas kasihan? Nggak perlu Sanjay itu kasihan pada rakyat Indonesia. Ada negara yang punya kewajiban untuk tadi melindungi segenap hak daripada rakyat Indonesia itu. Ini uang pribadi saya, mau buat bantu anak-anak saya. Kalimat apa itu? Jadi gimana loh, wong saya boleh kasihan sama orang sementara utang saya nggak bayar sama orang itu. Saya nyumbang itu loh. Sekarang saya nyumbang sama Anda, ya. Sementara saya punya banyak utang sama Anda tuh. Dari mana cara menafsirkan kalimat itu? Lah ini kebodohan. Itu yang saya maksud tadi. Loh, harusnya saya lunasin dulu utang saya sama Anda itu, baru saya nyumbang toh. Ini enak-enak ngomong nyumbang utangnya itu hasil modusnya nggak dikembalikan. Ya, di samping tadi saya masih duga keras tadi untuk bahwa praktek penegakan hukum tadi yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai kehakiman Mahkamah Agung tadi yang mengatakan Sanjay itu tidak dinyatakan bersalah. Nah, itu masih kita ragukan karena banyak tadi petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada praktek penyuapan dan pencucian uang. Nah, ini kita harapkan kepada KPK untuk menindaklanjuti secara tegas tuh. Nah, mudah-mudahan kalau terbukti nanti, maka tidak menutup kemungkinan klien saya nanti akan melakukan pelaporan kerugian tadi miliaran juga, akan melakukan ke Mabes Polri, melaporkan ke Mabes Polri ya, untuk nanti tentang penipuan penggelapannya dan pencucian uangnya. Ini kita mulai lagi nanti. Ini bukan hal yang sudah final, tetapi ini akan kita lakukan untuk menghentikan ya niat kejahatan yang berkelanjutan tadi, yang berseri-seri tadi ya. Kita harus hentikan semua itu. Saya minta dukung rakyat Indonesia, kita hentikan ini. Karena bahaya ini kalau usaha-usaha seperti ini. Masa kita tidak kaget, masa kita tidak sadar. Banyak konsep bisnis investasi bodong yang menipu rakyat Indonesia, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Bahkan beberapa registrasi di kantor saya itu tentang investasi bodong yang ditipu sampai ratusan miliar satu orang. Ya, saya waktu itu juga nanganin Jakarta Selatan. Ini kan bukan barang baru sebenarnya. Soal tadi modus investasi bodong dan seterusnya. Pemerintah harus ambil sikap. Itu maksud saya. Jangan izinkan usaha-usaha seperti ini. Karena banyak teriakan-teriakan dari dalam gua. Ya, tentang ya ada harta rakyat Indonesia yang dirampas dengan sistem, dengan tipu daya, dengan modus. Ini kita nggak sadar. Ya, ayolah. Itulah menurut saya. Ada kabar baik, mulai Februari 2025, saya akan ada jalan bisnis baru, di mana bisnis tersebut saya akan keluarkan sebagian
bantuan untuk member-member Mimals yang lama. Bantuan tersebut akan diberikan hanya untuk member-member Mimals. Entah itu orang sudah dapat hadiah atau belum dapat hadiah, intinya di sini kita akan bantu sesuai komitmen saya. Saya akan bantu semaksimal mungkin untuk para members, para anak-anak saya, anak Mimals. Ya itu saya bilang tadi, satu dalil pembenaran yang dimainkan toh. Makanya dalam ilmu hukum itu kan ada satu kalimat begini toh. Siapa yang sering melakukan pembenaran, sesungguhnya dia adalah pelakunya itu. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa inilah fakta yang terang di mana negara kalah dengan penjahat. Kan seharusnya negara sudah mampu ya menghukum, melihat, memeriksa, ya toh? Mencari sebenarnya apa tujuan orang ini dalam bisnis ini. Kan negara punya perangkat. Ini kita berteriak terus-menerus mengatakan bahwa rakyat berteriak, kembalikan uang kami, kembalikan uang kami. Masa negara tuli sih? Kan lucu itu. Lalu kemudian yang lucu lagi, berapa kurang viral bagaimana kasus ini? Nah, masa negara nggak paham? Lalu kemudian keluar izinnya lagi yang ketiga. Wih, aneh. Ini pemberi izin lembaga kementerian kok asik banget ini. Karena berdasarkan tadi putusan-putusan pengadilan. Lihat dong. Presiden selalu berjanji dalam sumpah jabatannya bahwa akan memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya pada rakyat Indonesia. Sebagaimana amanat konstitusi. Mana? Saya mau tanya. Mana? Nggak ada yang datang tuh negara. Dilaporin aja susah. Makanya saya terima kasih kepada KPK kemarin sudah respon laporan kami. Nah yang lain mana? Nggak perlu dilapor dong sebenarnya kalau udah rakyat berteriak. Turun dong, datang dong, gunakan fasilitas negara, anggaran negara untuk datang memeriksa kebenarannya. Kalau rakyat sudah tidak mendapatkan pengembalian yang dijanjikan, lalu uang rakyat yang tadi diduga ditipu dengan modus apapun, itu kan tugas pemerintah untuk melakukan satu penyelidikan dan menyidik orang-orang itu. Respect dong. Mana nalurinya itu? Naluri sebagai aparatur di mana? Naluri sebagai alat negara di mana? Masa kami aja sebagai lawyer punya naluri? Maka saya minta kepada lawyer-lawyer ya, kawan-kawan saya, sejawat saya ya. Saya ingin melindungi hukum klien saya dan melindungi hak daripada asasi manusianya. Bukan kita melindungi kejahatannya. Jadi rusak penegakan hukum kita ini. Kalau naluri kita, saya sebagai lawyer, harus melindungi orang yang tadi bersalah menjadi benar. Rusak negeri ini. Sekalipun saya punya klien, kalau dia salah ya salah. Bila perlu saya terangkan kesalahannya. Tetapi tetap saya gunakan hak hukum saya untuk menjaga agar klien saya dilindungi oleh hukum dan hak asasi manusianya. Bukan berarti kita tadi melindungi kejahatan. Kan ini yang kita lihat di Indonesia seperti ini. Bangga kita membebaskan orang jahat.
Bangga kita menyeting bagaimana supaya orang yang jahat menjadi benar. Kan ini kan bagian dari kejahatan jadinya kita ini. Jadi ini harus betul-betul serius. Makanya mudah-mudahan ini Pak Prabowo harus dengar ini. Kalau memang mau merubah tentang penegakan hukum kita yang sudah lama ya kotor di negeri ini. Semua kejahatan ya. Saya pun ingin baik sebagai lawyer. Bagaimana saya akan gunakan ya hak praktisi saya, ya hak saya sebagai pengacara untuk membela klien saya itu pada sewajarnya, ya bukan tadi meluruskan yang salah, tetapi meluruskan yang lurus. Itu kalimatnya itu. Ya kalau Andi kan, ya tanya Sanjay deh sama Andi ya, besok-besok ya. Merasa nggak dia ngambil uang Sanjay untuk melakukan satu tindakan kegiatan yang selama ini dijalankan? Apakah Sanjay yang memang, ya saya dengar-dengar ya memang Sanjay membiayai. Lah wajar dong kalau Sanjay membiayai sebab kuasanya dari Sanjay kok. Kenapa memang? Kan kuasanya aja dari Sanjay. Wajar dong. Ya saya pengacara, siapa yang memberi kuasa dia dong yang membiayai saya. Lah, Andi kan kuasa dari Sanjay. Ya wajar. Ya. Berarti kan produk Sanjay itu yang dijalankan Andi kalau begitu. Ya manusiawi itu kan satu. Itu harus diterima. Tidak mungkin Andi itu menghantam Sanjay karena Sanjay yang biayain toh dan memberikan kuasa. Gimana sih? Gitu loh. Jadi seperti itu aja cara berpikirnya. Oh iya, misal saya sebagai Andi itu, lalu diutus, ya, dimasukkan dalam sistem manajemen, misalkan. Nanti kalau kamu bangun lagi, kamu ada di dalam manajemen, misal begitu kan? Walaupun tadi anak-anak katakan, wah itu ada nama Andi, hubungi Andi kalau mau top up lagi, berarti orang manajemen dia. Lah, kalau begitu ceritanya, kalau jadi saya mau kawin 10 kali juga boleh. Punya istri 4, punya istri 5 juga boleh. Loh, karena saya ada pekerjaan, tiap hari disuruh orang, saya minta dong untuk kebutuhan saya. Nah, apa bedanya dengan Andi? Bisa buat hidup, 3 bulan bisa 300 jutaan itu. Orang tiap hari kok disuruh-suruhnya. Wajar nggak? Ya wajar lah, ya kan? Jadi tidak ada hal yang kita tutupi. Kan saya udah bilang tadi, Andi itu dapat kuasa dari Sanjay untuk menagih uang pribadinya ke Elsa Sharif dan kawan-kawan, termasuk ke Farhad. Lalu kalau Sanjay yang suruh Andi nagih, lalu siapa suruh bayar untuk jalannya, untuk kehidupannya, untuk biaya istri-istri, anak-anak dan seterusnya? Pertanyaan saya bagaimana? Ya dari Sanjay lah, nggak perlu ditanyakan itu. Memang harus Sanjay yang bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya hari ini, kalau Andi itu membawa masyarakat UMKM, dia punya nggak bukti kerugiannya? Mana bukti kuasa dari teman-teman UMKM? Kelompok apa? Nah, ini yang ingin kita nanti ke depan kita luruskan. Biar terang no. Ya. Jadi udahlah. Sanjay suruh urus sendiri itu urusannya sama si Elsa Sharif dan kawan-kawan. Tapi ini masyarakat Indonesia sedang menuntut kau nih Sanjay. Kamu 270 sekian miliar itu melalui top up di 2019 kamu harus kembalikan itu uang orang. Ya. 750 sekian miliar kurang lebih. Kau kembalikan uang manusia itu.